warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasita Simamora, mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun tujuan saya di sini untuk mewawancara Ibu. Apakah boleh, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Nah, adapun pertanyaan saya, apa bahan ajar yang Ibu gunakan ketika mengajar di dalam kelas? Bahan ajar yang kami gunakan di sekolah ini ketika mengajar di kelas, 1. Buku, 2. Media pembelajaran, 3. Alat peraga. Yang kedua, apa kendala yang Ibu alami ketika menggunakan bahan ajar tersebut? Kendalanya, seumpamanya bahan ajar buku, kalau tidak ada buku, baik dia buku siswa, baik dia buku guru, banyak kendalanya seperti proses belajar mengajar itu tidak akan tercapai tujuannya karena buku siswa itu sangat menunjang untuk proses belajar mengajar. Kalau tidak ada buku guru, ada buku siswa, itu pun tidak bisa karena setiap mengajar harus menggunakan bahan ajar buku. Seumpamanya membuat RPP itu harus dari buku supaya tercapai tujuannya. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran itu sangat menunjang untuk proses belajar mengajar karena media itu banyak di situ yang mencakup ataupun bisa menunjang pembelajaran. Tapi maklumlah sekolah kita ini sekolah yang jauh dari pusat kota. Sekolah kita ini termasuk daerah 3T, maka media pembelajarannya itu tidak bisa dibuat dari pusat kota ataupun internet. Yang ketiga, alat peraga. Alat peraga itu pun sangat menunjang untuk proses belajar mengajar karena anak-anak sekarang kalau tidak ada alat peraga yang menunjukkan bahwa itu benar-benar nyata, anak-anak itu masih ragu. Seumpamanya anak itu harus kita bawa keluar apabila dipraktekkan dalam kelas, baru kita bawa anak-anak itu ke luar kelas untuk melihat ke dunia nyata apakah benar-benar materi itu sesuai dengan yang kita, apakah benar-benar yang kita pelajari itu sesuai dengan kenyataannya. Biar anak sekolah kita itu ataupun biar anak didik kita itu bisa mengingat langsung, mempraktekkan langsung apa yang kita pelajari. Itulah kendala-kendalanya media pembelajaran bahan ajar kita. Nah, yang ketiga, apakah proses pembelajaran pada masa pandemi ini berjalan dengan baik atau tidak, Bu? Nah, pada masa pandemi ini sudah jelas kita tahu pemerintah tidak menganjurkan untuk belajar tatap muka, maka otomatislah pembelajaran itu berkurang karena siswa disuruh ke sekolah ataupun orang tua disuruh ke sekolah untuk mengambil soal yang akan ataupun tugas yang akan dikerjakan oleh siswa di rumah, itu pun harus dengan bantuan orang tua. Maka otomatislah pembelajaran pada masa pandemi ini masih ataupun kurang. Cukup sekian dari wawancara kita, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.